Halo, gue Nicholas Alexander. Hari ini gue pengen membicarakan sesuatu teori, yaitu branding. Apa sih itu branding? Ada yang tahu? Jadi, branding adalah suatu simbol atau logo untuk mengidentifikasikan perusahaan kalian dengan perusahaan yang lain. Apa sih unsur-unsur yang terkandung dalam branding? Yang pertama adalah visi misi. Visi misi adalah fondasi dari perusahaan kalian. Misi adalah untuk memecahkan suatu masalah di perusahaan kalian. Sedangkan visi adalah tujuan jangka panjang yang ingin kita capai atau perusahaan kalian capai. Yang kedua adalah logo, yaitu wajah dari sebuah merek. Logo sendiri bisa berupa warna, tulisan, bentuk, atau gambar untuk menghasilkan wajah perusahaan kalian. Yang ketiga adalah jargon, atau yang biasa kita sebut sebagai maskot. Maskot sendiri adalah untuk memahami calon pelanggan apa yang penjual ingin jual. Dan maskot ini membuat logo menjadi lebih hidup dengan tutur kata. Dan yang keempat adalah website atau sosial media. Kenapa kita butuh sosial media atau website? Untuk mempromosikan atau menyebarkan perusahaan kita kepada masyarakat. Dan juga kita bisa menyebarkan kepada teman-teman kita berupa flyer melalui sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Dan yang ketiga adalah manfaat branding. Apa sih manfaat branding? Manfaatnya yaitu yang pertama, merek akan lebih mudah dikenal. Jadi kita harus memilih tepat dalam memilih branding. Contohnya seperti makaroni ngehe, Nike, dan S1R. Kenapa memilih nama branding itu penting? Karena agar orang-orang dapat mengucapkannya lebih mudah dan dapat diingat lebih cepat. Dan branding tersendiri memiliki arti. Contohnya Nike. Nike itu memiliki filosofi cepat atau fast. Dan S1R memiliki wajah atau logonya seperti alat-alat perabotan rumah atau kebutuhan yang ada di rumah. Dan yang terakhir adalah makaroni ngehe, yang memiliki logo adalah makanan. Jadi orang-orang yang melihat logo makaroni ngehe jadi tahu bahwa toko ini menjual makanan, bukan perabotan atau sepatu. Dan manfaat branding yang kedua adalah mempunyai posisi yang kuat dalam industri, yaitu untuk memperkuat merek sehingga menempatkan bisnis penjual di strategi dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang ketiga adalah kepercayaan merek penjual akan meningkat. Jadi kalau brand dikenal secara positif, pasti lebih dipercaya dan dikenal oleh orang, sehingga jadi gampang untuk menarik pelanggan yang baru. Dan yang terakhir adalah mendukung pemasaran perusahaan itu sendiri. Jadi jika kita ingin menawarkan kepada para pelanggan akan lebih mudah. Kenapa? Karena sudah dipercaya dan memiliki trust di pelanggan itu sendiri. Dan yang keempat adalah strategi untuk memperkuat brand. Bagaimana sih strategi-strateginya? Yang pertama adalah, jadi kita harus tahu brand kita menjual apa. Seperti apakah brandnya menjual minuman, menjual makanan, atau menjual sepatu. Dan yang kedua, kita harus konsisten. Contohnya seperti apa? Contoh, jika logo kita menggunakan warna merah dan putih, otomatis desain poster kita akan mendominasi warna merah dan putih. Begitu juga dengan feeds Instagram. Dan yang ketiga, kita harus memiliki website atau sosial media. Kenapa begitu? Karena jika orang-orang ingin menanyakan apa sih brand kita, kita tidak harus menjelaskan melalui mulut kita. Jadi kita bisa memberikan website kita kepada mereka dan mereka akan membacanya sendiri. Yang keempat adalah membangun kedekatan dengan konsumen. Contohnya seperti apa? Seperti adanya komunitas. Jadi contohnya seperti komunitas sepatu Nike atau semacamnya. Yang kelima, kita juga harus memiliki pelayanan yang baik sehingga para pelanggan menjadi nyaman terhadap kita. Dan juga kualitas dari produk kita sendiri harus bagus dan memuaskan untuk pembeli. Yang keenam adalah kita juga boleh memberikan apresiasi kepada pelanggan. Seperti apa? Seperti diskon pada 2 tahun telah dibukanya toko Nike. Atau seperti acara syukuran ketika sudah menjual 1000 mangkok bakso. Pelanggan tersendiri menjadi nyaman terhadap kita dan pelanggan juga merasa diperhatikan.
Yang ketujuh, kita juga harus memperhatikan pesaing kita. Contohnya, jika saya ingin membuat coffee shop, tapi sudah banyak yang membuat coffee shop, kita harus tahu apa yang berbeda dari brand kita terhadap coffee shop yang lain. Oke, jadi itu adalah teori-teori tentang branding. Sampai sini, kalian sudah paham? Kalau belum paham, silahkan komen di bawah ini, kalian tanya-tanya, nanti akan aku jawab. Sekian dari gua, Nicholas Alexander. Bye. Nyamuk.